Jadi dimulai dari orang tuanya dulu. Iya, Betul. Jadi gini loh, jangan kita bicara anak Gen Z salah, anak milenial salah, lu pada nggak tahu aturan, orang tuanya nggak tahu aturan. Makanya sebab anak masih nakal, sebabnya banyak. Satu, orang tuanya belum tobat. Karena ini bibit-bibit anak kecil dulu yang mungkin lebih dimarahin kalau nilainya merah, Jelek, Zat, daripada ninggalin sholat, Zat. Tapi juga banyak orang-orang yang menginfluence tentang dia kedugem, dia mabok, hidup bebas. Lu sehari kalau party abis berapa sih? Ada tuh influencer baru tuh. Iya, Gue 500 juta. Wah bangga banget Stat. Endingnya kan itu dia Banyak orang tua sekarang yang nyokolain anaknya di sekolahan mahal, Zat. Sekolahan Islam, udah sekolahan bonafit segala macam. Udah kayak nitipin aja tuh. Tapi orang tuanya nggak pernah. Lu zina, apalagi zina makin merebak dan banyak terang-terangan, siap-siap muncul penyakit atau wabah, taun yang belum pernah ada sebelumnya. nauzubillah jangan dong. Jangan dong Ustaz. Makanya saya suruh buat orang-orang yang pacaran, Masa gue pernah nonton video di Instagram, ada video animasi yang ngegambarin bahwa ada seorang yang datang ke kuburannya seorang alim ulama yang luar biasa, soleh banget katanya. Saat dia ziarah, itu kuburannya kebuka sendiri. Pas kebuka, nyambut orang itu keluar dari kuburan itu orang. Orang alim loh itu katanya. Terus tiba-tiba dia salim sama orang itu. Kalah sakti itu orang. Pernah nonton gak Bang Iman video kayak gitu? Sering. Banyak banget. Percaya sekali gak lu gitu. Bang? Ada orang datang ke kuburan, kuburannya kebelah terus keluar mayatnya. Nggak percaya Jay. Hah? Nggak percaya. Lu gak percaya begituan? gue percaya. Percaya dat gitu-gituan? Percaya kagak bener. Wah, jangan gak bener kan gitu. Dan supaya ini gak jadi polemik dan satu hal yang apa ya, yang ada yang percaya, ada yang kagak. Nah bakalan kita kupas tuntas di sini nih. Yang pastinya di Rumah Zayan, di program Inside Outside. Never stop learning, never stop doing. Bersama gue Kojai dan juga bro gue Aiman. Masya Allah. Dan kali ini kita gak berdua aja Bang. Alhamdulillah. Kedatangan nih Bang Angga Liberty. Masya Allah. Dari Amerika dia. Masya Allah. Ya, Liberty. Namanya doang import, produk lokal. Kan main. Dan juga guru kita pastinya. Masya Allah. Ustadz Agus. Wih, kabarnya itu selalu. Kan main. Bang Aiman sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baru sembuh nih Jay. Wah, Tapi Masya bismillah. Allah. Ini demi Rumah Zayan hadir di sini. Ya Allah. Emang totalitas banget do everything with extra. Ya. Demi orang sakti tadi kira. Wah, iya. Ini dia nih yang bikin-bikin animasi orang keluar dari kubur, entar orang kepatok kobra yang mati kobranya, ya kan? Bang Angga Liberty, kenapa Iya. namanya Liberty coba? Sejarahnya gini Bang, jadi Ane tuh lahir tanggal 5 Oktober. Jadi bokap tuh ngasih nama Liber 5 Oktober gitu sebenarnya. Jadi kalau kata orang nih lahir di New York sebenarnya kagak Bang. Kita lahir tuh di Sumatera tapi bokap sok ke barat-baratan dicari-cari. Orang dulu kan nama singkatan ya. Liberty 5 Oktober anaknya Suhartati dan Yan Mulyadi gitu sebenarnya Bang. Singkatan ya Bang. Singkatan. Nama keluarganya adik-adik 3 singkatan semua juga. Coba gitu. yang nomor 2. Disebutin Iya nih. gak apa, nama belakangnya aja, nama Iya. belakangnya. Rahmat Agung Aditya. Awal Desember Suhartati Yan Mulyadi. Aditya tuh. Aditya. Ada lagi, ada lagi. Yang ketiga nggak singkatan? Enggak singkatan. Nggak Dia udah enggak ini lagi tuh, udah males nyarinya. Udah capek kali. Udah capek. Jaraknya jauh 15 tahun. Masya Allah. Ustadz Agus Hendra Gunawan. Gunawan tuh singkatnya apa sih? Gunawan. Gunawan singkatan. Enggak singkatan berarti. Iya. Mungkin harapannya sering umroh kali ya. Sering haji jadi gundul dan menawan. Ente belum selamat Bang. Tenang aja. Aiman Santoso. Santoso apa itu singkatannya tuh? Nama asli aneh sebenarnya Slamet Iman Santoso Jay. Terus yang singkatan yang mana? SIS Jay. Jadi disingkat dia. Masya Allah. Ini Anda perhatiin di Instagram tuh Bang Angga Liberty tuh fokusnya di bidang edukasi animasi. Terus kenapa pilih animasi edukasi yang nyeritain tentang cerita-cerita yang aduh kagak masuk akal nih buat anak sekarang gitu. Iya. Pertama animasi edukasi dulu ya sejarahnya. Jadi Moniz Ustadz. Jadi Ane itu latar belakang pendidikannya kebetulan di ranah pendidikan. Jadi pendidikannya itu teknologi pendidikan. Jadi kalau orang-orang ngiranya nih bikin animasi berarti anak desain gitu DKV gitu enggak. Jadi backgroundnya anak IKIP.
UNJ, anak IKIP kita ya. Tapi jurusannya teknologi pendidikan. Dan teknologi pendidikan itu kita diajarin broadcasting, kita diajarin animasi, tapi khusus untuk bikin media pembelajaran sebenarnya. Jadi skripsiannya dulu tuh bikin media pembelajaran animasi buat belajar silat. Buat belajar silat, skripsiannya dulu tuh. Jadi PSHT itu. perisai diri nama silatnya dulu. Perisai diri. Perisai diri. Jadi, nah awalnya itu. Jadi backgroundannya itu adalah teknologi pendidikan. Jadi kuliahnya di situ, belajarlah tentang animasi, broadcast, visual. DKV juga belajar sedikit gitu. Nah karena emang dari kecil bokap tuh gambarnya jago, kidal. Jadi dari kecil emang dicekokin gambar gitu. Tapi aneh paling gak bisa gambar orang. Kenapa? Paling nggak bisa gambar orang, nggak pernah presisi kalau gambar orang gitu. Kalau pakai tangan. Nah, pas kuliah nih ketemu animasi, tertarik, suka gitu, mendalamilah itu. Tapi bekerjanya untuk bikin animasi edukasi. Jadi makanya sekarang nama kontennya adalah animasi edukasi. Nggak berani tuh bilang animator karena kalau animator itu kan industri yang memang udah jauh kemana-mana mainnya. Kalau aneh tuh animasinya pendidikan yang mediocre aja lah. Tapi gitu. kenapa yang ngambil pendidikannya orang keluar dari kubur, dipatok kobra yang mati kobranya? Itu kenapa begitu tuh? Pesawat mundur. Pesawat mundur kan. Terus nggak tahu ya kalau yang salaman mundur ada nggak? Belum kali ya. Hirup dada. Banyak soalnya kayak gitu. Iya, Tapi gue lihat dia ini Masya Allah ya. Dakwah dengan cara yang berbeda. Oh itu dia dakwah tadi begitu? Iyalah dakwah. Alhamdulillah itu. Apalagi dia ngambil copy paste orang suara-suara ustadz kan gitu ya. Ada Suara beberapa. ustadz itu? Iya kan Ada beberapa. Masya Allah. Ya. Jadi intinya ya dakwah lewat ngajar, kajian, lewat YouTube. Nah sekarang dia dakwah lewat animasi. Animasi tadi. Nah cuman memang Masya Allah saya pribadi lihat banyak banget hal-hal yang bermanfaat dari animasinya. Ya. Alhamdulillah. Ustaz. Luar biasa jadi amal jariah. Semoga mencerahkan orang gitu loh. Insya Allah. Paling nggak jadi amal jariah. Dosa kita udah Amin, banyak amin. soalnya. Amin. Itu yang kita cari sebenarnya. Ya tapi apa tuh inspirasinya? Kok harus pilih animasi yang apa ya? Orang keluar dari kubur tadi patok kobra kan bisa pilih yang ini, misal contoh. Ya kan ada seorang kiai kayak itu terus dia modusin santriwatinya. Itu kan lebih romansa banget. Tahan Bang. Susah nyapuinya ntar ya. Iya, itu romansa banget loh. Iya sih Jai. Cinta antara kiai dan juga santriwati. Kenapa yang sakti-sakti pilihnya? Jadi gini Bang Ustadz, Bang Iman. Jadi awalnya tuh aneh bikin konten animasi itu adalah kan gini ya. Waktu itu belajar sama salah satu akun belajar online e-course gitu ya. Gimana caranya ngebangun akun organik ya. Kan, aneh diajarin tuh. Dulu tuh sempet tuh ngonten bis. Jadi aneh dari kecil tuh emang kebiasa bebikinan gitu, kagak bisa diam. Jadi dulu sempat bikin podcast Guru Kreatif namanya gitu. Nah pas main di konten tuh bikin apa ya? Naik bis karena suka naik bis konten. Tapi naik bis modalnya gede ya, tiap minggu harus kita jalan. Terus pas lagi belajar e-course itu, konten itu harus yang paling deket sama lu katanya. Yang memang dikerjakan sehari-hari. Memang itu bagian dari hidup. Wah setiap hari gue ngerjainnya animasi gitu. Berarti ini ya kali ya coba tuh. Akhirnya bikin karakter dengan segala keterbatasannya gitu ya. Ini kurang bagus nih belum pede. Namanya mental block orang mau konten kan gitu ya. Nggak pede segala macam. Bikinlah udah jadi nih jalan. Bikin tadinya belum edukasi islami. Masih cerita-cerita umum aja. Cerita-cerita keresahan kita tuh kayak. Ada mama nyerobot antrian Alfamart gitu kayak gitu. Sampai di suatu saat aneh lihat bukunya anak. Buku sekolah, buku sekolah bocah nih. Adab bertamu gitu. Mata pelajarannya adab Islamiyah gitu, adab bertamu. Yang aneh inget banget tuh konten pertamanya adalah kalau kita bertamu, Ustadz harus berdiri di samping pintu ya, di samping pintu ya. Ini dianimasin cakep nih kayaknya nih gitu. Nah dari situ Ustadz, jadi udah ada beberapa konten animasi umum, terus Pak coba deh nih yang Islami nih, coba bikin. Ternyata di konten pertama edukasi Islam itu view-nya lumayan, bagus. Malah gue lihat lihat animasi dia nih, lebih cocok kita kolaborasi
Yang doa-doa tuh bagus lagi. Oh, Iya, cakep tuh Ustaz. Sunnah-sunnah yang jarang diamalkan bang. Betul, betul Banyak, Ustaz. Bang. Itu Sunnah-sunnah. yang pengen Kayak sebenarnya, habis Ustaz. makan. Orang kan baca alhamdulillah at'amana wa Betul, saqana ya. Ustaz. Betul, Ustaz. Kita enggak ajarinnya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang baca doa itu kan diampuni dosanya masa lalu. Iya, betul, Ustaz. Nah, itu kan pendek-pendek gitu, Bang. Cocok Ustaz. Karena sekarang banyak ibu-ibu yang lagi ngapalin, Bang. Masya Ngapalin Allah. doa-doa, tapi doa-doa yang jarang diamalkan di masyarakat. betul. Dari mulai doa iftitah yang jumlahnya banyak. Banyak, betul. Orang kan taunya Allah Akbar kabir. Allah Akbar kabir. Nah, termasuk kita coba masukin tuh hal-hal yang sunnah yang jarang di Amalkan. Betul, Ustaz. gitu. Aneh pernah ini pengalaman ya cerita Ustaz ya. Waktu kalau nggak salah pas bulan puasa kemarin. Ya. Bikin konten tentang buka puasa, ada berbuka. Baca doa Ustaz ya. Ya. Aneh bikin yang sesuai yang sering yang kita pelajari gitu ya. Bismillah doang. Dibilang Wahabi Ustaz. Doanya harusnya nggak gitu tuh. Allahumma barik lana katanya gitu. Wahabi animasi. Wahabi animasi jadinya. Wah, pilih tambahin Bang. Gimana, Ustaz? Doa buka puasa bersama. Oke. Di buka puasa Di rumah tempat orang. Ah. Ada tuh, Ustaz, ya? Ada. 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 Indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika. Doa kalau dikasih makan sama orang. Allah ma'atiman at'amani waski man saqani. Makanya gue cocok ngeliat ini nih, kebayang. Coba kita masukin sunnah-sunnah yang jarang diamalkan. Kalau gitu doanya kasih Aneh Ustaz, Aneh Siap. animasiin Ustaz. Ntar Siap. di kolaborasi. Deal. Amal jariah nih. Ya. Kok nggak salim nggak hirup dada dong. Dibolak-balik. Iya dong, satu doang. Celupin air. Selebih air. Gue tanya Iman, kalau misalnya dia bikin, kan gini, sekarang kan banyak kasus pornografi. Betul Ustaz. Kasus pornografi kan macam-macam ya. Ya. Ada pelecehan, kan banyak. Ya. Nah sekarang misalnya dia bikin animasi yang model kayak si Walid. Ya. Sorry ya, Iya. Walid itu mencerahkan loh. Ya. Walaupun yang bikin kita, walaupun ada hal-hal yang mungkin kita tidak setuju, Ya. tapi itu relate dengan keadaan. Relate dong. Ngerti gak Bang? Betul. Ya. Relate tahu nggak relate? Ya, Nah, itu kan- nyambung. Nah dengan adanya itu kan akhirnya terbongkar semua. Nah, Sampai bermunculanlah orang-orang yang pernah diwalidin. Diwalidin. Istilah bahasa korban Ustaz, korban. Istilah mana Iya, tuh? Diwalidin. Diwalidin. Pernah orang intinya dilecehkan. betul. Di kampung-kampung pada sampai akhirnya ada seorang anak yang dia sudah digituin dengan entah si gurunya, oknum guru, oknum ustadz atau apa, oknum kiai. Dia akhirnya curhat sama teman-temannya. Betul. Akhirnya dibongkarlah. Kenapa? Karena naudzubillah kalau ini ternyata banyak. Iya. Ya siapa tahu ada orang yang mungkin cerita ini belum membuka banget. Siapa tahu dibuka lagi. Akhirnya lama-lama orang jadi takut untuk melakukan hal ini. Iya. Kenapa? Iya. Oh karena udah banyak yang tahu gitu loh. Betul Ustaz. Ya nggak salah kan? Betul Ustaz. Hah? Setuju Ustaz. Karena sekarang tuh ngeri banget Ustaz. Di Indonesia itu hampir tiap bulan ada kasus pelecehan. Mau di mana-mana Ustaz. Ada di kereta, ada di sekolah-sekolah gitu kan. Makanya Di perlu banget Ustaz. pesawat. Nah, Yang di pesawat. ada Iya. baru itu Ustaz ya. Orang baru. kaya Dia nih. jadi ada Pelecehan anak di nangis. pesawat. Jadi dia sama tantenya. Dia sama tantenya di depan. Terus dia di sini. Nah dia yang sebelahnya. Grepein dia. Si anak ini udah ngasih info. Ya. Udah ngasih info sama tantenya. Iya, ngasih tapi kode gitu ya. tantenya kurang nggak ada Kurang feelnya aware. lah. Iya. Ya. Akhirnya dia ke kamar mandi nangis. Ya Allah. Kedengaran sama pramugari. Akhirnya ditanya, baru pramugari lapor ke keamanan bandara. Tangkep tuh orang. Ya Allah. Banyak kasus-kasus kayak gitu Sat ya. Ngeri. Tapi kan Kasus-kasus gini Sat, gitu. misalkan tadi Ustaz bilang tadi, di kalangan Jangan lupa, dia juga konsen di masalah Pendidikan. pendidikan dan Apa? dia banyak tahu tentang pornografi juga kan. Parenting ya mungkin ya. Bukan pengalaman ya. Iya. Sedikit lah. Waduh. Nih Sat, tadi kan ada seorang guru yang akhirnya melecehkan. Atau orang di jalan. Kemarin Koja lihat konten juga ada ibu-ibu pakai daster gendong anaknya Sat. Di jalanan umum itu dipaksa buat digituin gitu. Ya Allah. Kan waduh parah banget ya. Apa sih Sat kalau dari sisi Islamnya sendiri? Iya. Faktor apa yang membuat akhirnya orang kok salah menyalurkan seksnya gitu Sat? Betul Ustaz. Dan juga apa penanggulangan dari Islam sendiri Sat? Sebenarnya sebabnya bisa jadi banyak sebab.
Ya mulainya bisa dari satu medsos. Overload information. Gila, Overload information. Jadi terlalu banyak informasi Ya. dan informasi ini ternyata banyak yang akhirnya tentang pornografi. Sekarang kan bisa dibuka di mana-mana. Betul. Ya asal punya data malah nyolong wifi mungkin. Betul. Ya akhirnya dia lihat di VPN, media Ustaz. sosial, VPN benar. VPN, Ustaz. Akhirnya dia lihat ternyata membangkitkan syahwat. Kemudian juga bisa jadi sebabnya normalisasi dosa. Iya, betul. Ya banyak orang udah menganggap pacaran itu biasa dan lain sebagainya. Nah ini kan akhirnya orang jadi kayak lumrah begitu tuh ya. Naudzubillah. Kemudian bisa jadi ya hal-hal yang lain seperti narkoba. Oke. Ya bisa jadi hal-hal yang lain karena nonton film porno. Ya. Karena efek-efek kayak begitu kan banyak sebabnya. Benar. Orang jadi hilang rasa malu. Ya, kemudian apa sih? Jadi kalau orang udah nggak ada rasa malu kan fasna masyi'ta, silakan berbuat sesukamu. Makanya banyak sekali efek-efek orang bisa seperti itu. Yang pasti sekarang tuh banyak sekali kemaksiatan bukan ada di tempat sekarang. Oke. Bukan ada di tempat X lagi. Gak perlu jalan ke sono. Oke. Semua ada di handphone. Waduh. Nah makanya kita juga takut ya. Iya, Ya. Sampai ada seorang pasangan suami istri. Dia tuh biasa tukeran handphone sama anaknya. Oh, oke. Jadi anaknya kalau nggak macam-macam. Keciduk. Nanti ya mah. Pasti kan ada apa-apa. Iya, Ada di story iya, itu. Nggak di Ya. clear story-nya. Lupa clear chat ya. Lupa. Tapi saya pribadi pernah dulu ya ada orang ya oknum gitu ya. Ternyata memang banyak banget story-story yang nggak bagus padahal dia belajar agama. Iya. Gitu. Jadi harusnya kan orang belajar agama itu lebih takut kepada Allah dan lain sebagainya. Ya makanya belajar agama kalau nggak ngamalin, nggak tambah takut sama Allah ya jadinya akhirnya dia berani melanggar syariat. Masya Allah. Jadi kalau dibilang dari sebabnya banyak banget sih. menurutku. Paling banyaknya nonton sih tadi. Iya. Ada di Intinya. handphone enak banget nih tinggal. Kan kasus-kasusnya pernah. Gara-gara apa? Nonton. Iya. Coba bayangin anak kelas SD memperkosa anak SD. SD. Iya, Juga. Dari mana mempraktekkan taunya? dia tuh. Tahu dari taunya? mana gitu. Ustaz. Ya, ternyata ada seorang ngelaporin. Ini kasus yang lain ya. Iya. Ya qadarullah kita ngelihat kayak begituan kan baca doa ya. Ya, nah ini buat semuanya kalau ngelihat yang buruk-buruk, Musibah. musibah orang jangan lupa baca doa agar kita terhindar dari musibah atau perlakuan seperti itu. Betul, Ustaz. Doanya gimana Jay? Coba lu baca. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Tuh, siapa yang baca doa itu ketika lihat kesesatan orang, musibah atau kecelakaan maka dia terhindar dari musibah itu sampai dia mati. Wah, amin. Cocok kan masuk di tempat lu? Masuk. Asik. Kita kolaborasi. Kolaborasi. Tapi jangan sengaja ntar jalan-jalan lihat kecelakaan. Tabrakan tuh. Baca doa ya kan. Nyari Ya, gitu. kalau nyambung dari Ustadz tadi kan konten itu udah banyak banget Ustadz ya. Konten negatif itu terlalu banyak. Kalau yang aneh coba praktekin ketika konten ini negatif itu terlalu banyak, kita kan nggak bisa ngebendung ya, Betul. Pak Ustadz ya. Kita nggak bakal berdaya ngebendung konten-konten negatif. Nah, kenapa Ani berusaha dan beberapa temen ya yang di satu circle gitu berusaha, kita harus bikin konten tandingan. Iya, setidaknya kita nggak bisa menghabiskan konten negatif, tapi ada lah sedikit keselip dari 10 scroll yang negatif, ada nih 2 nih yang masih bisa bermanfaat walaupun view-nya masih kecil gitu. Betul. Begitu sih kalau Tapi itu Bang, dari abang sendiri nih. Sebagai orang yang belajar di bidang pendidikan gitu kan. Berarti kan teman abang banyak yang guru tuh. betul. Nah, Pasti. itu gimana tuh Bang? Apakah betul tontonan pornografi itu bisa mempengaruhi dari sisi gurunya sendiri gitu? Padahal kan dia guru, harusnya dia ngajarin dan lain sebagainya dan menghindari itu. Apa juga yang dari pengalaman abang sebagai di bidang pendidikan tuh supaya tidak terjadi gitu? Iya. Kalau ngomongin guru, Anda pernah jadi guru kebetulan. Pernah jadi guru. Pernah jadi guru, pernah ngajar juga di satu kampus gitu ya. Oke. Ketika jadi guru di sekolah Islam waktu itu, ketika itu ada seorang guru senior nanya ke Ani di kantin nih Ustadz nih. Lu ngapa mau jadi guru gitu?
diem tuh itu. Namanya itu fresh graduate tuh, belum pokoknya yang penting kerja aja dulu lah gitu ya. Yang penting dan Coba-coba. Ya dan seneng ngajar tuh juga suka gitu kan. Nggak ada jawabannya kenapa ya? Apa karena emang di sini yang nerima aja waktu itu gitu ya. Terus dia cuma ngomong gini, jadi guru tuh kalau lu salah dikit neraka lu kata dia gitu. Mikir dan itu. Maksudnya apa gitu ya? Ya maksudnya tadi nyambung ke situ. Maksudnya guru itu kan seharusnya digugu dan ditiru tadi gitu ya. Ani sampai sekarang, Ani kan juga ngajar sekarang ya. Ngajar-ngajar lah di beberapa sering dipanggil ngajar gitu. Tapi ini sampai detik ini Ustadz menghindari kalau diminta ngajar yang bentuknya soft skill. Time management, kedisiplinan. Kenapa? Khawatir diri Ani tuh nggak sebaik yang ngajarin itu gitu. Belum bisa Belum bisa 100%. gitu, belum bisa 100%. Nah termasuk itu, ketika orang berkomitmen jadi guru, harusnya dia dulu yang mengamalkan sesuatu kalau menurut Ani itu. Baru dia bisa menjadi sosok yang pasti auranya akan tertular. Tapi kalau gurunya dalam tanda kutip masih bermaksiat, apa yang mau diharapkan dari ilmu yang dia sampaikan? Kalau ini menurut pribadi Ani kalau Ani sih gitu sih. Nah menarik sih sebenarnya. Sampai ke, maksudnya tadi pornografi sendiri berarti memang orang-orang tersebut memang mengkonsumsi juga berarti ya? Iya mungkin ya mungkin. Sampai berefek seperti itu Iya ya mungkin karena kan kita tadi misalkan kita Bang Koja tadi pernah bilang ya kita di luar tadi bahwa jangan munafik lah cowok nggak suka scroll gitu, nggak suka scroll gitu. Ya memang begitu, apalagi informasinya cepet banget sekarang. Bang, dulu kalau kita kalau kita mau nonton porno dulu belinya kan diem-diem ya. Di blog ya belinya diem-diem. Nyewa Bang, nyewa kaset bareng Bang Pari dulu tuh. Oh kenal banget ya. Oh iya, Sutradis katanya. Sering aja ya. Atau beli di Glodok diem-diem, tiba-tiba nyampe rumah filmnya Tom and Jerry gitu. Kalau sekarang kan nggak perlu gitu, Zat. Nggak perlu begitu. Balik lagi tadi. Betul. Media sosial. Betul. Apalagi zaman kita ya dulu udah rusak, apalagi sekarang gitu. Sedangkan yang jadi guru-guru sekarang adalah teman-teman kita dulu misalkan gitu. Iya kan gitu. Jadi kalau buat Ane pesannya adalah bukan salah seorang yang jadi guru ini harus mau nggak mau ya mengamalkan sesuatu yang diajarkan dulu sih. Oke. Yang menarik nih Bang Angga ya. Tadi cerita bahwa guru itu memang harus bikin konten yang positif gitu kan. Harus bisa menularkan apa ya keahliannya dia gitu kan. Dan bener-bener truly genuine dari dia gitu kan. Nah Ana salut juga ya antum bikin sesuatu hal yang memang positif. Melawan konten-konten yang negatif gini kan. Nah pernah gak sih ada yang DM? Ngapain sih Bang bikin-bikin kayak gini? Oh kirain DM ngajak kawin lagi. lanjut. Pernah gak ada yang seperti itu nih Bang? Ngancem gitu, ternyata nih nyinggung guru aneh nih gitu. Kayak gitu sih. Banyak Bang, banyak banget Ustaz. Kalau tadi Bang Koja belum kejawab ya, kenapa sekarang bikinnya yang orang-orang sakti gitu itu ya. keren tuh sakti. Ya, yang sakti. Awalnya nih bikin konten yang bener-bener straight gitu, langsung. Jadi ibaratnya kasus apa nanti keluar nggak boleh begitunya atau anjurannya seperti apa. Nah itu serangannya termasuk pernah bikin down juga Ustaz. Lu tahu apa sih tentang hadis? Hadis itu harus ada asbabul wurudnya harus sampai di TikTok kan ya sampai sekarang itu tulisan bionya bukan ustadz gitu. Jadi image-nya ke situ tuh. Nah kebetulan pas kemarin ya nama kita bikin konten ya kita harus juga pintar membaca situasi ya. Kita tambahin bukan ustadz terus tapi punya teman ustadz. Nah ini sekarang udah punya teman ustadz ya. Sekarang udah punya nih. Udah salaman tadi. Udah mention tuh. Di tag ad-nya ustadz. Collab. Jadi pernah bikinan itu. Kenapa? Karena diserang kan dianggapnya lu tahu apa gitu tentang agama gitu. Tahu apa tentang ilmu itu, tentang hadis itu gitu. Jangan sok pinter. Itu bikin down juga. Nah, di sisi lain sebagai konten kreator yang aneh atau sedikit gitu ya. Kita juga harus pinter ngelihat peluang nih buat menarik perhatian yang lain gitu ya, audiens yang lain. Ani berpikir nih konten-konten yang dalam tanda kutip ini kalau menurut Ani ya itu udah penyimpangan syariat yang parah banget itu. Masa ada orang bisa bebas hisap dengan sticky notes, memo. Ini kalau yang ngelihat nggak punya basic, percaya. Berarti gue kagak usah sholat, ntar aja nunggu sticky note dari orang sakti. Ntar Ustaz bikinin sticky note gitu badannya gitu kan tinggal begitu gitu ya. Nah di sini ada yang ngeliat ini harus diluruskan gitu, gitu. Jangan sampai jadi sesuatu yang dimakan bulat-bulat, ditelan bulat-bulat sama audiensannya paling kagak gitu ya. Paling ya nih bikin itu kenapa? Dan ternyata view-nya banyak dari view yang banyak dari konten itu
akhirnya konten yang lain yang edukasi normal itu juga jadi view-nya jadi banyak bang. Oke. Gitu kalau Intinya balik lagi ke istilah kita berdakwah sesuai dengan kemampuan. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun Walau satu ayat. satu ayat. Betul, Ustaz. Tapi satu ayat ini benar, hadis yang sahih gitu. Yang penting kan balik kepada niatnya. Betul, Ustaz. Memang orang dakwah itu memang dakwah secara detail memang ada ahlinya. Iya betul. Tapi dakwah secara global siapapun bisa. Ya, kalau nggak bisa menjadi pendakwah, maka jadilah pembantu pendakwah. Karena dakwah itu aman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Sebaik-baik perkataan adalah orang yang memanggil, menyeru untuk kembali kepada Allah. Jadi pendakwah itu sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik perbuatan. Tapi ya pasti namanya dakwah cobaannya pasti ada. Betul Ustaz. Ya lu kira karena pahalanya gede pasti ada cobaannya. Maka ente kudu sabar ya. Alhamdulillah kan punya circle yang baik. Insyaallah, Ustaz. Bisa tanya jawab ya, kita juga siap bantu. Insyaallah. Ya apa yang istilahnya kalau supaya kita itu kokoh dalam dakwah. Karena nggak sendirian. Betul Ustaz. Kita harus bisa berpartner dengan para asatiz Iya, Ustaz. sehingga bisa mendapatkan masukan-masukan. Nah ini nih yang aneh punya tuh backupan ini. Jadi ketika orang nyerang kagak ada yang backup bang. Makanya kita ada kajian juga nih namanya Tauhid Keeper. Tauhid Keeper. Betul. Tiap hari apa Jay? Tiap hari Jumat dong. Jadi buat teman-teman nih yang merasa sendirian, ya hijrah tapi nggak punya temen. Masya Terus sih Allah. lu kasihan sih. Karena gue kasihan sama lu. Nih guru gue Ustadz Agus Hendra bikinlah wadah Tauhid Keepers. Lu nggak sendirian lagi di sini. Nah, Bang Iman. Ya. Apa Balik Jay? nih ke topik tentang efek dari porno sama grafi nih. Nah, ini Bang, lu tahu kan berita-berita terakhir nih tentang Banyak. ada cewek Nah. merasa dia korban, dia bunting 9 bulan. Ya Allah. Dan dia minta tolong sama salah satu podcaster yang gak jauh dari sini nih, deket nih podcastnya. Deket Siapa tuh banget. Ada DC. Oke. Nah dia juga dia bilang gini bahwasanya ya lu tuh korban orang bunting dan sebagainya. Kan kagak tuh kan asas mau sama mau ya. Iya. Jadi kayak pernormalisasian zina gitu Bang. Betul. Tadi balik lagi yang gue bilang. Satu, kenapa sekarang banyak sekali masalah-masalah pelecehan, ya Pacaran sampai bunting dan ya. Jadi satu ya awalnya media sosial kan, tadi yang udah kita bilang. Betul, Ustaz. Kedua adalah normalisasi dosa. Zina. Ya. Zina tuh kayak biasa banget Sat. Jadi kayak udah biasa, padahal lu tahu sendiri ya, dalam hadis riwayatkan oleh Ibnu Majah, ketika zina sudah terang-terangan, maka siap-siap akan muncul penyakit atau wabah yang belum pernah ada sebelumnya. Nauzubillah. Lu masukin tuh konten lu. Siap. Ketika- Banyak banget nih PR kontenan ini. Ya. Habis pulang dari sini. Makanya gue pengen banget masukin tuh. Siap. Iya. Jadi kalau kita kan ya bahasa dakwah. Saya ngajar, ngasih tahu. Ini podcast. Lu pakai animasi. Siap. Jadi semua nyerang. Siap. Semua Betul. nyebarin. Setuju. Biar viral. Lu zina, apalagi zina makin merebak dan banyak terang-terangan. Siap-siap muncul penyakit atau wabah, taun yang belum pernah ada sebelumnya. Nauzubillah, jangan dong. Jangan dong Ustaz. Makanya saya suruh buat orang-orang yang pacaran buruan lah kawin dah. Tahu. Ya. Taruh ya Ustaz. Buat iya pacaran udah kayak kredit motor. 5 tahun. Ya KPR Allah. Ustaz, KPR 7 tahun Ustaz. 7 tahun. Putus gimana itu Ustaz kalau putus? Iya, ya pokoknya ya bagusnya nggak usah pacaran ya. Tapi sekarang kan normalisasi. Normalisasi dosa disebutnya. Nah itu jadi poin yang pertama ya medsos. Adalah itu peran paling banyak untuk terjadinya. Ya masih dua sisi lah ya, dua sisi mata uang. Medsos itu paling banyak mempengaruhi orang untuk melakukan atau untuk nonton hal-hal yang negatif. Kemudian yang kedua apa tadi normalisasi dosa. 3 krisis jati diri. Ikut-ikutan. Gua muslim, Iya, tapi gua pengen bebas loh. Kan muslim ada aturan. Betul. Kenapa lo nggak berani zina? Kan udah jelas ada ayatnya. Wala taqrabus zina. Jangan dekati zina. Ya, Ustaz. Dekatin aja gak boleh. Nah sekarang ada model orang. Gua muslim tapi pengen enak. Iya. Gua Gimana, muslim tapi pengen
bebas. Gak mau ada aturan. Apa nama aliran itu, apa namanya? Liberalisme. Liberalis. Tahu. Liberalisme. Jadi katanya kalau sama suka gak Iya. apa-apa, halal. Ya Allah, lu bunting agak bapak lu. Ya, jadi itu ketiga tuh. Jadi Muslim tapi nggak kafah. Muslim tapi jauh dari Quran dan hadis. Yang keempat nih minim role model. Itu Ustaz. Ya. Model-modelnya ya itu sih modelnya ya karena modelnya orang-orang yang aneh, orang-orang yang auratnya entah gimana, modelnya yang hamilin anak orang, modelnya yang suka keluar malam dan akhirnya mabok-mabokan. Jadi itu dijadiin model. Influencer namanya, Ustaz. Influencer Influencer namanya. namanya. Yang memberi pengaruh katanya. Makanya kita pengen jadi influencer yang memberikan pengaruh kebaikan. Nah, Iya, itu. Amin. Ya, jangan sampai jadi influencer jadi dosa jariah lu, Bro. Nauzubillah. Jadi dosa jariah influencer Iya, tuh. betul. Iya. Jadi ada orang bisa berubah pikirannya gara-gara omongan influencer. Sehingga akhirnya dia bertindak seperti itu. Ya kan gua kaget anak kecil tiba-tiba bawa api bakar toko. Tahu dari mana dia? Bener-bener. Ya, atau anak kecil memperkosa atau apa karena nonton apa dia. Maka ini tadi kurangnya role model. Padahal ya ini dia harus keluar lah. Model-model dalam arti kata influencer-influencer yang menebar kebaikan. Yang kelima budaya FOMO baru dah. Betul. Takut ketinggalan tren. Lu gak pacaran gak asik. Lu gak zina gak oke. Masih perawan lu ya. Perawan ya. Iya mengaco. Ketawain. Dia sendiri yang gitu. ketawain tadi. Iya. Oh, masih perawan. Omelin, Sekarang lo bunting agak ada bapaknya tuh. Zat, lanjut ya. Maaf, Zat. Iya. Kesel banget sama dia. Iya jadi akhirnya es cendol gak pakai kelapa. Apa tuh? Perut ngejendol Gak kagak ada punya bapak. bapak. Ya Allah. Iya. Sedek banget ya. Tuh. Terus yang terakhir setelah budaya FOMO, pressure dari Ih, circle. kan main pressure bahasanya. Iya benar. Lu dibully, nah lu gak begitu, dikerjain akhirnya, dipaksa. Hatta dipaksa melakukan sesuatu. Iya benar. Karena apa? Lu kalau gak begituan, gue hajar lu. Oh iya benar. San. Ya, Nggak diajak nonton diakuin. film, Iya. nonton film porno Iya, iya. berjamaah. Iya. Benar. Ya, nah dia lebih ngerti dari Enggak maksudnya itu aneh mendengar dari kisah-kisah orang terdahulu. Oh kisah. Iya. Tapi ini Sat ya. Dan juga Bang Angga boleh kasih tanggapan. Jadi sekarang itu influencernya itu yang paling banyak menguasai ya. Selain si Timothy Ronald tuh. Kalau dia kan finansial ya. Tapi juga banyak orang-orang yang menginfluence tentang dia kedugem, dia mabok, hidup bebas. Lu sehari kalau party abis berapa sih? Ada tuh influencer baru tuh. Iya, Gue 500 juta. Wah bangga banget Stat. Endingnya kan itu dia berzina dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan berarti kan dia memberi contoh kepada generasi berikutnya bahwa menghabiskan uang di dunia party dan berending dengan perzinahan itu jadi tren gitu Ustaz. Bagaimana cara kita melawannya? Dari Ustaz nanti dilanjut oleh Bang Angga. Ya tadi, ya buat para remaja deh ya, khususnya anak-anak Gen Z. Bijaklah dalam mencari role model. Oke Ustaz. Ya, maka kita nih rencana mau daurah-daurah anak Gen Z nanti. Ikut Anda, Ustaz. Masya Allah. Iya harus ikut, Ikut ya. Ustaz. Tujuannya mendedikasi mereka ya bahwa ini tuh bahaya loh. Ya. Seks bebas, pergaulan bebas itu kan lu udah naik. Lu main tapi terlalu jauh. Iya kejauhan. Bablasan. Atau lu naik jalan tol tapi nggak ada rambu-rambu. Ya, intinya orang melakukan apa tuh namanya seks bebas atau pergaulan bebas ini harus diterangkan ke masyarakat. Sampai ada ibu-ibu pesan gue begini, Ustaz tolong kasih tahu dong anak-anak kita bahwa perempuan tuh bisa hamil perempuan kalau haid. Iya Ustaz. Kalau udah head kan berarti maksudnya udah balik gitu ya. Iya, betul, betul. Dia bisa hamil. Iya. Ya sampai-sampai ini cerita lah ya. Gue kan banyak ngajar di ibu-ibu. Ceritanya tuh ada film. Film tentang seorang anak di bioskop Iya. ngamilin anak orang. Iya. Terus cuman dia tanggung jawab. Oke. Pas keluar dari bioskop tuh anak ditanya, gimana filmnya tadi? Bagus tante, laki-lakinya bertanggung jawab. Itu normalisasi tadi Sat. Bagus. Itu normalisasi Malah tuh. bagus ya Ustaz. Bagus katanya, Ustaz. Bagus tante, anak-anak Sutradaranya nih. lakinya bertanggung jawab. Sutradaranya emang pekok. Tat. Filmnya apa sih? Saudaranya lah. Sat, lanjut. Ya dan banyak cerita-cerita sampai-sampai ya ternyata dia melakukan hubungan seksual itu bukan di hotel,
bukan di villa, Di mana itu Ustaz? Di mana, Ustaz? tapi di rumahnya sendiri. Ya Allah. Gimana ya anak-anak kita nih ya, Itu Ustaz. anak-anak ke depan nih. Kan tadi kembali lagi bahwa kita penting mengedukasi para orang tua. remaja, para orang Orang tua, tua juga. anak-anak Gen Z, anak-anak milenial. Tentunya lewat ya podcast kayak begini. Betul. Lewat daurah-daurah. Iya. Ya daurah buat orang tua banyak banget ya. Banyak. Daurah buat anak-anak Gen Z kali. Iya. Ya yang tentang masalah seks bebas, ya efek-efeknya. Berarti ya memang kita butuh kolaborasi kebaikan menjadi influencer kebaikan. Ya. Karena bisa jadi mereka memang bingung mau kemana. Betul. Ya karena FOMO tadi. Betul. Tekanan dari circle-nya. Betul Ustaz. Atau mungkin tadi normalisasi. Jangan sampai mereka, nggak boleh ya emang ya. Gitu loh. Ya, Dari Bang Angga sendiri bagaimana tuh Iya. menyikapinya? Kalau aneh kan karena backgroundnya edukasi ya Bang ya Ustadz ya. Jadi yang pertama kalau aneh nih ya dua sudut pandang sih. Kalau kita bicara menjaganya yang pertama pasti peran orang tuanya kalau menurut aneh sih. Banyak orang tua sekarang yang nyokolain anaknya di sekolahan mahal. Sekolahan Islam. Udah sekolahan bonafit segala macam. Udah kayak nitipin aja tuh. Tapi orang tuanya nggak pernah berusaha untuk menjadi lebih baik gitu. Oke. Ya, itulah penting. Jadi maksudnya kalau menurut aneh tetap orang tuanya. Kalau menurut aneh gitu ya. Makanya kalau misalkan daurahnya Gen Z milenial yang mungkin sudah jadi orang tua muda atau akan menjadi orang tua, mereka dulu yang kita kasih tahu bahwa anak itu harus dikasih tauhid dulu, Ustaz. Oke. Karena aneh ini bibit-bibit anak kecil dulu yang mungkin lebih dimarahin kalau nilainya merah, Ustaz, daripada ninggalin sholat, Ustaz. Gimana, Ustaz? betul. Bang gini, kalau saya pernah berapa bulan yang lalu datang seorang istri ngadu tentang perilaku anak-anaknya. Yang ini narkoba, yang ini begini. Oke. Saya minta dong ketemu sama orang tuanya. Ketemulah sama orang tuanya. Saya cuma ngasih gini doang. Bapak kalau anak sakit, Bapak ada perasaan nggak enak gitu? Iya kayaknya gimana ya suka ada insting gitu. Bapak sadar nggak bahwa anak itu hasil usaha kita. Dan kita tuh terconnecting sama anak. Oke. Ya. Coba ente paham lah ya sebagai orang tua. Nah Ustaz. Kayaknya suka ada feeling, Ya. ada insting anak kenapa-napa Iya. gitu loh. Iya. Makanya para salaf dulu mereka tuh ibadah ya karena Allah. Dan salah satu tujuannya supaya kamu jadi anak yang soleh. Maka ada seorang salaf dia baca Quran terus. Lalu anaknya nanya, ya kenapa sih baca Quran terus? Supaya kamu jadi anak yang soleh. Nah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi dimulai dari orang tuanya dulu. Ya, Ustaz. Nggak Jadi ada gini lagi. loh, jangan kita bicara anak Gen Z salah, anak milenial salah, lu pada nggak tahu aturan, orang tuanya nggak tahu aturan. Makanya sebab anak masih nakal, sebabnya banyak. Satu, orang tuanya belum tobat. Malah saya pernah dengar seorang, Merinding nih. Jadi gue pernah dengar seorang seorang tuh orang tua pernah ada seminar atau apalah. Itu orang ngomong gini, kalau ada anak baik, kemudian anak baik ini tiba-tiba jadi aneh, jadi nakal, bisa jadi salah satu orang tuanya ini bermaksiat. Iya. Jadi jangan main-main loh jadi orang tua tuh. Iya. Kasusnya contoh, ada seorang bapak lihat ke CCTV, dia lihat anaknya lagi coli, Bo. Di CCTV. Cabang Di olahraga CCTV. 5 jari. Cabang olahraga 5 jari. Iya. Anaknya lagi coli. Cabang Dia lihat olahraga di macam CCTV. Nah, cabang olahraga ya, Jay? Cabang olahraga. Saya tanya, ini ada. Terus akhirnya orang tuanya nggak marah sama anaknya. Kenapa? Karena dia juga masih melakukan itu. Iya. Wah. Jadi maksudnya Alhamdulillah. ente melakukan sesuatu Ya. harus mikir. Ya. Bisa jadi nanti ada yang followernya dan followernya bukan follower di Instagram, follower dalam rumah tangga. Iya. Betul. Makanya si bapak yang saya nasihat itu langsung dia sadar dia harus berubah karena ternyata kalau pengen benerin anak benerin dulu diri sendiri. Iya. Setuju, Bahkan Ustaz. pernah kan baca di surat Al-Kahfi
Nabi Khidir sama Nabi Musa. Iya, Ustaz. Bangunin rumah. Tiba-tiba ada rumah yang mau roboh kan. Betul. Tiba-tiba ditegakin kan. Ya. Kemudian ditegakin. Kemudian siapa yang kenal dua anak ini? Ah, Ini anak kecil. ya. Kagak viral. Terus ternyata kenapa Nabi Musa, Nabi Khidir negakin rumah ini? Karena di dalamnya kan ada harta karun. Kalau rumah itu roboh, harta karunnya keluar. Sedangkan ini anak masih kecil. Iya. Diharapkan, akhirnya ditegakin. Diharapkan nanti harta karunnya keluar setelah anaknya dewasa. Pertanyaannya, kenapa Allah tolong dua anak yatim ini? Jawabannya, abuhuma saleh. Orang Karena anak ini punya bapak yang soleh. punya orang tua yang soleh. Masya Allah. Ternyata ketika orang tua soleh, Allah akan jaga anak-anakmu. Masya Allah. Iya, iya. Makanya apalagi buat bapak-bapak, Iya. sholat subuh itu penting loh. Ustaz. Man sholat subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah berada dalam jaminan Allah. Berarti apa? Doman kata Imam Nawawi. Jaminan, digaransi loh. Mudah-mudahan anak-anak jaga. Iya. Amin. Ya, jadi sebelum kita berbicara tentang perbaikan anak, Iya. perbaiki diri dulu. Betul. Kadang-kadang coba ya. Nah, panjang dikit ya podcast gue ini. Ini Nggak ada yang marahin Ustaz. Ustaz mau nyampe subuh juga nggak apa. Nggak apa. Siapa yang berani? Siapa yang Siapa yang berani? Iya. Siapa yang berani? Nggak ada. Lanjut Ustaz. Gini, Lanjut. gini. Silakan Ustaz. Lanjut Ustaz. Lanjut. Makin panjang makin banyak kontenan yang tersebut. Bener Ustaz. Asal jangan dipotong Ustaz. Ya gini. Ya, tuh gue lupa tuh. Ya kan? Lupa kan? Ya, jadi ketika kita berbicara tentang apa tadi, tentang anak, ya. Orang tua yang soleh. bahwa Orang tua soleh. bisa jadi hal ini terjadi karena kita belum. Betul. Ya, contoh ya, ada seorang ibu baru pulang umroh, di Jeddah anaknya udah pakai jilbab. Masya Allah. Ibunya kan langsung, Ustadz, maksudnya suruh ngasih tahu. Terus begitu gue kasih tahu, anaknya bilang apa? Belum gue kasih tahu, anaknya udah ngomong, Mami juga begitu. Ya. Jadi dia begitu karena orang tuanya. Sekarang ini, ente jadi Ya, seorang bapak, Ya Ustaz. ente Alhamdulillah. rela berangkat pagi, pulang malam demi Demi anak dan istri anak. Ustaz. Bahkan rumah tangga pun, Ya. ente rela akur demi Demi anak. betul. Apa nggak akur sama ini? Iya. Akur dong. Oh, iya, iya. Alhamdulillah. Enggak, maksudnya ceritanya kan Iya, banyak orang tua itu berusaha Iya. semuanya demi anak. Ya betul Tapi Ustaz. kenapa Anda tidak soleh supaya anaknya soleh? Nah, itu Ustaz. Dalam Ustaz. Orang tua rela kerja demi anak, Iya. nari nafkah demi anak, bahkan hubungan rumah tangganya pun diakur-akurin demi anak, tapi lu nggak berubah demi anak. Iya. Iya. Itu Ustaz. Coba berubah. Ya, karena Allah, maka Allah akan rubah anak-anakmu. Amin. Setuju, Ustaz. Ya, nah ini jadi benar kata dia tadi. Iya, iya. Kalau mau merubah anak, rubah diri orang tuanya dulu. Dari cerita dikit nih kan anak-anaknya kan tahun lalu masuk. Enggak boleh dikit. Agak banyak kan? Oh iya, Ayo, anak-anak banyak, tahun, banyak. tahun lalu masuk pondok Ustaz. Ah. Kelas 1 kan. Akhwat kebetulan kan. Teman-teman nih rame nih. Wah, anak lu masih SMP udah gini. Gimana tuh? Nanya testimoni beratnya di mana? Jawabannya cuma satu. Beratnya adalah gimana gua di rumah bisa ngimbangin dia belajar di sono. Dia Senin Kamis puasa di Mahat. Oke. Masa bapaknya kagak? Wih. Iya kan gitu ya? Iya, iya. Dia kita pengen dia ngapalin Quran di sono. Masa bapaknya kagak berusaha ngapal-ngapalin apa satu surat atau juz 30 aja gitu misalkan. Dia belajar apa? Masa orang tua di rumah hahihi sekarang itu. Jadi memang kalau aneh ya karena dari latar belakang edukasi kali ya. Iya. Jadi semua kalau buat aneh tuh kuncinya ya orang tuanya. Terlepas ya mungkin ada anomali lain gitu ya yang orang tua udah soleh banget gitu tiba-tiba ya itu kan faktor-faktor lainnya. Tapi kalau buat aneh tetap penanaman tauhid yang menjaga anak adalah tetap di orang tuanya. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Oke. Bang Aiman. Bang Aiman sendiri ada nggak motivasi Bang Aiman sehingga kayak Bang Aiman saya perhatiin ini kayak soleh banget nih. Ya kan? Namanya aja iman. Coba. Masa nggak beriman? Bisa nyambung. Kan nggak mungkin. Kalau nggak Dari beriman orang jadinya tua. apa ya, nami. Ya kan, tahu nggak? Ya kan, harus beriman Bang. Betul. Itu alhamdulillah dari Bapak Ane yang ngasih nama gitu Tuh, kan. gimana tuh? Udah selamat, beriman, sentosa, Sentosa lagi. lagi. Coba. Ada nggak? Kenapa? Gue harus berubah nih gitu. Oke, motivasi berubah pasti kita pernah lah ya Jaya. Pernah? Ya ngajak-ngajak dong. Pernah ngapain? Tadi dulu. Sama. kan Soleh. Bukan. Oh. Pasti kita pernah lah. Pernah dalam keadaan yang gak nyaman gitu Jay. Ya, gak nyaman dalam keadaan yang gak enak lah ya. Nah pas keadaan yang gak enak itu ternyata cuman satu jalan Jay. Cuman ke atas. Mintanya sama Allah Jay. Ah, mau Allah. Betul, sama Allah kan. Dan
kita nggak pernah tahu aja yang kita alamin itu istiroj atau emang juga musibah gitu. Istidraj. Istiroj gitu kan. Atau azab Jay. Dari situ Ana berusaha aja ya. Istilahnya sehari terus. Kalau sehari misalkan, oh ini udah subuh nih sekarang. Nah lanjut lagi besok lagi. Iya, Intinya setiap hari harus ada perubahan Jay. Masya Allah. Supaya apa? Antum anak ada berapa Jay? Baru 2 bang. Baru 2 Masya Iya. Allah. Nah, OTW itu 3 tadi. dah. OTW 3 kan. Nah kalau antum Bang, anak ada berapa? 3 alhamdulillah. Oh, Masya Allah. 3 alhamdulillah. Nah balik lagi ke konten kan ya. Tadi kan kata Ko Joy juga bilang. Motivasi antum nih Bang. Untuk bikin konten yang Masya Allah bermanfaat banget nih buat orang-orang. Apa aja? Kalau alasan pribadi ya, yang pertama alasan awal banget karena suka bebikinan. Oh. Ya kan, suka bebikinan. Dan sekarang eranya itu. Oke. Ani coba manfaatin aja. Ya. Nah, terus substansinya apa? Balik lagi tadi, kita pernah salah jalan. Nah. Ya, kita pernah tersesat gitu ya. Kita pernah jauh dari yang namanya agama. Udah kayak tretan muslim tersesat. Nah, salah satunya mungkin ini bisa jadi asbab buat mengumpulkan banyak amal soleh, amal jariah dengan cara ini. Aneh bisa cuma bikin animasi itu. Animasi buat edukasi, bukan animasi yang industri kayak Mas Hadid gitu yang bisa menjangkau luas gitu. Oke. Cuman itu yang Aneh bisa, Ustaz. Itu alasan berikut. Dan alasan lainnya adalah tadi yang kata Ustadz adalah normalisasi. Pernah nggak dengar cerita orang tua tokoh gitu ya, misalkan artis atau siapapun gitu yang bilang, gimana ketika anak lu minum minuman keras atau mabuk gitu? Gua ajak minum bareng gua. Normal tuh di podcast orang terkenal tuh Ustaz. Ketika anak lu minta party, gua temenin, gua kasih tau. Nah, maksudnya ini bapak gimana sih gitu? Itu harus ditandingin Sebutkan namanya. Nggak usah. Oh ya udah. Nggak usah. Terus? Bingung aneh nyapunya ntar gitu. Iya. Dia orang gede juga emangnya. Nah, makanya harus diimbangi tadi harus diimbangi juga dengan konten yang influence hal yang positif Bang gitu. Itu doang yang aneh bisanya gitu. Itu doang yang aneh bisanya. Jadi penyeimbang aja. Walaupun untuk itu bisa jadi diterima, bisa orang berubah ya, hidayah semua milik Allah ya Ustadz ya. Kita tadi Ustadz jadi penguatan juga tuh, kata Ustadz, udah tetap jalanin aja. Aneh sempat down, sempat mau apa udahan aja bikin konten kayak begini ya, karena itu tadi emang lu sekolah agama di mana, ditanya agama babi bu nggak bisa jawab gitu, ada ya yang bilang gitu. Dari mana ilmu agamanya gitu Ustaz gitu. Ada orang diangkat derajatnya oleh Allah lewat hujatan, lewat cacian. Iya. Pahala juga buat Iya. lu. Insyaallah Ustaz. Dapat pahala dari Alhamdulillah. konten, dapat pahala dari hujatan, cacian. Yang penting di hati kan benar. Betul, Tidak Ustaz. melanggar syariat. Insyaallah. Ya memang gak semua orang bisa nerima sebuah proses edukasi. Insyaallah, Ustaz. Ya. Apalagi hal itu sudah mendarah daging, kebiasaan. Dan kita pun juga harus sabar. Iya Ustaz. Ya. Ya benar, dakwah itu nggak modal cuap-cuap. Apalagi sekarang di juga backup sama Ustadz, insyaallah Insya Allah, makin berani. Oh nyari bentengan. Oh iya dong. Emang kenapa nih? Ini gue penasaran banget nih. Kalau ada yang nanya kan, lu tau di mana? Mention Ustadz, Tat jawab Ustadz. Nih, ini penasaran Zat. Dia kan bikin video-video kan yang memang keluar dari kubur orang dan lain sebagainya. Itu kan juga orang yang punya banyak follower ya. Ya. Bahkan muridnya tuh wah gile. Maniak bro. Wah itu dicolek garis gurunya. keras semua itu Bang. Iya, Garis makanya keras. sama. Lu colek guru gue Garis keras Bang. Disuruh Sherlock langsung Bang. Macem-macem mau colek Ustadz kagak bisa Zat. Tenang Zat, kan dia jauh maksudnya. Ya. Nih Bang Angga, pernah gak sampai di DM, diancem, mau dibunuh, mau diapain gitu? Pernah gak? Karena kan sangat sensitif lah itu Ya, gitu. kalau dibunuh alhamdulillah belum pernah Ustadz. Iya. Cuman kalau kata-kata binatang, kata-kata kelamin itu ada. Oh, diserang gitu ya. Ada. Horor Tapi juga. rata-rata akunnya akun bodong juga. Anonim. Akun bodong yang pasti itu bukan akun utama gitu. Kalau yang pakai akun utama pernah berbagi nemuin juga yang dia bagus sih caranya. Ayo kita diskusi Bang gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kalau yang bunuh alhamdulillah. Kalau yang bunuh itu mungkin banyak tuh yang di Habib Dira tuh yang kontennya memang terlalu frontal gitu ya. Atau yang lain Pixman dan lain-lainnya. Kalau aneh tuh lebih karena mungkin animasi dan aneh kan di konten Harus yang ada yang soft Bang. iya Soft tapi nusuk. ngambil jalurnya itu Zat. Kalau aneh kan di konten yang Abang Koja tadi sebut itu nggak pernah ngasih statement. Jadi kayak digantungin aja biar orang menafsirkan sendiri gitu karena main-main ya tadi aneh milih jalur itu aja dulu gitu biar. Jadi dibunuh sih alhamdulillah belum pernah cuman ya dikata-katain mah ya insya Allah tadi jadi pahala aja lah kita mah. Iya. Tuh belum ada yang ngancem bunuh. Kalau mau coba-coba ngancem, jangan. Memang seperti itu saat di dunia dakwah sampai Saya sedalam itu. kalau masalah di WA, di chat, Ya.
ya biasa ya. Tapi kalau pernah juga lagi khutbah Jumat ya mau diturunin tuh. Oh, Diturunin, Ustaz. lagi diturunin. Mau diturunin. Lagi ceramah Ustaz. Wah, Lagi ceramah. Berani-berani lu. itu orang Dia tuh. begini. Tuh berdua di depan gua. 3 sop lah. Ya Allah. Gara-gara apa? Gara-gara muka Nah, dimanya. kan saya juga bingung kan. Iya. Saya juga bingung ngapa. Lah khotib Jumat masih diturunin gue terus Iya, aja. batal sholat ibadah lu. Iya, saya terus aja tuh. Pas habis sholat, saya pengen tanya kenapa. Ya. Kalau di sini jangan cerita neraka, Pak. Loh. Kan saya lagi kasih tahu tentang bagaimana keutamaan sholat berjamaah di masjid. Gimana kalau orang nggak sholat jamaah di masjid. Nah. Sedikitlah saya cerita neraka. Nah, Ustaz. Jadi di masjid itu nggak boleh diceritakan neraka. Pantangan. Kayak anak Jadi itu gunung lu masjid ada pantangan. Masjid spesialis cerita surga. Surga, neraka nggak boleh. Bidadari. Ya intinya dalam dunia dakwah apa yang kita alami jauh lebih tidak nyamannya Nabi Muhammad sallallahu Iya, alaihi Sorry, wasallam. Ustaz. Cobaan Sorry. para nabi jauh lebih daripada itu. Sorry, Ustaz. Dikubur hidup-hidup. Ya, kemudian dipenggal, kemudian sampai akhirnya disisir dengan sisir gergaji dan lah dimutilasi. Cobaan kita cuman chatting-chatting doang. Cuma dikata-katain doang Ustaz Itu ya, juga cere cuman ya. akun-akun bodong. Iya, Tapi para nabi, para sahabat, Ya Allah. ya Nabi Nuh lihat dakwah 850 tahun. Yang ikut cuma 80 orang. Ya Allah. Lu follower lu banyak. Ya alhamdulillah Ustaz. Iya, kagak perlu 80 tahun kan. 80 tahun. Nabi Nuh dakwah siang malam. Lebih banyak Yang- follower saya gitu. Iya Allah. Makanya cerita Nabi Nuh itu diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satunya untuk menghibur Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu gigihnya orang-orang kafir menyerang beliau. Nih, Kita juga harus jangan cemen ya. Siap Ustaz. Dalam dakwah pasti ada suka dan dukanya. Siap. Nah ini ada pertanyaan nih, Ustaz. Tadi kan Ko Joy bilang kan ya, kita orang tua motivasinya apa Ustaz? Apakah juga orang tua, ini kalau anak nih Ustaz, hidup kedua kita Ustaz. Supaya kita bisa semangat lagi perbanyak ibadah gitu. Ustaz. Taib, ini mungkin salah satu closing ya. Iya. Betapa gimana kita agar anak ini lebih baik, Nah, Ustaz. lebih soleh. Yang pertama butuh orang tua yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang yang bertauhid itu kan dihapuskan dosa-dosanya. Amin. Ya, jadi ketika orang tua sudah nggak ada dosa, apa yang Allah nggak kasih? Masya Maka penting bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala karena ibnu Adam la yatani bi kurabil ardi khotoya sebalakitina la tusyrik bi syai' la taitu wa bi kurabiha maghfirah. Kalau kita datang ke hadapan Allah enggak ada dosa, ya enggak ada syirik maksudnya, maka Allah akan ampuni kita dengan ampunan sepenuh bumi pula. Amin. Jadi walaupun dosa kita sepenuh bumi, ampunan Allah pun sepenuh bumi asal enggak ada syiriknya. Maka butuh orang tua yang bertauhid kepada Allah. Yang kedua, jadilah orang tua yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin dan syuhada salihin. Ya, maka kalau kita bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, otomatis kita akan mendidik anak kita untuk taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang ketiga, buat para orang tua ya, kadang-kadang selama ini kita nyalahin Gen Z mulu kan. Lu apalagi lu nyalahin Enggak, saya sama Gen Z ya. bersahabat. Ustaz. Sekarang saya Sahabat mau kita. ngasih tahu orang tua Gen Z. Yang ketiga, senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena kan orang tua contoh. Ustaz. Ya, jadi orang tua ya harus banyak amal ibadah. Ya, supaya anak ngeliat kan. Ya. Oh, orang tua gue rajin. Jadi ngikutin kan. Masya Orang tua rajin ke masjid. Anaknya ngikutin. Gimana anak mau ke masjid bapaknya kagak gitu loh. Yang keempat, berusaha memperbaiki diri. Nah itu Ustaz. Berusaha memperbaiki diri. Semua orang punya kesalahan. Ya. Jadi jangan sampai masa lalu kita kelihatan anak. Maka penting ya. Kita bertobat kepada Allah, berusaha memperbaiki diri, maka insya Allah Allah tutup aib-aib kita. Amin. Ya, jangan bilang begini sama anak. Jangan kayak bapak dulu rampok. Ya, anaknya kagak tahu bapaknya rampok. Ya, jangan malah dikasih tahu. Malah Iya, bangga, kan Ustaz. bangganya ya. Kemudian kelima menjadi teladan bagi keluarga. Ya. Amin, Ustaz. Kemudian yang keenam penting diskusi dan ngobrol Nah. bareng istri dan anak. Ini Banyak kita jarang ngobrol sama istri sama anak. Nah, Ya, maka nikmati ngantar sekolah anakmu Masya dengan ngobrol.
Ya, apalagi itu anak Gen Z kita tanya. Walaupun jawaban dia ketus. Minimal kita udah mulai tahu tuh. Nih, ketus Iya, iya. Kaktus kan. Kaktus. Diskusi, jangan lupa diskusi sama istri, diskusi sama anak, bagaimana nih anak-anak kita. Jangan biayain uang sekolah mulu. Bicarain akhlak anak gimana, sholatnya mana. Dan juga ngomong sama anak gitu ya, jangan sungkan. Takut-takut anak menyembunyikan sesuatu. Ternyata dia dibully, ternyata dia sudah pengen nikah. Tapi orang tuanya tidak merespon. Orang tuanya pengennya lu berbakti dulu sama gue, lu berbakti dulu sama gue lu. Padahal anaknya udah waktunya nih nikah. Maka penting tuh. Kemudian yang ketujuh, perbuatan baik dilakukan orang tua akan berbuah barokah. Amin. Dan balasan. Ya, makanya yang tadi itu cerita apa? Yang cerita dinding mau rubuh tadi. Maka ternyata orang tuanya yang soleh. Maka anaknya dijaga. Oke, gimana cara supaya Allah menjaga anak-anak kita? Maka kitanya soleh dulu. Betul. Kemudian orang tua harus menjaga, ini yang penting nih, kehalalan makanan. Nah itu Ustaz. Dan minuman dan pakaian. Penting loh. Kenapa? Karena ente gak mungkin gak doain anak. Setiap hari kita doa buat anak. Tapi doanya mentok. Kagak nyampe ke atas. Wa ma'kulahu haram, masyrabah haram, wa ma'asbal busarab. Makanannya, minumannya, pakaiannya haram. Maka penting orang tua semuanya perhatikan makanan dan minuman yang kau berikan kepada anakmu. Jangan sampai haram. Maka ini berefek apa? Doamu buat anak tidak mustajab. Yang kesembilan, kesolehan anak menyebabkan mengangkat derajat orang tua. Ketika anak soleh, ya nanti orang tua dapat pahala dari anak-anaknya. Maka ya ini adalah nasihat yang Masya Allah pentingnya kita untuk soleh sehingga anak kita jadi soleh. Dan kita dapat pahala dong. Terakhir nih, ini tugas yang paling berat buat orang tua. Tugas bapak bukan nyari nafkah yang paling berat. Tugas bapak yang paling berat apa? Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Oh, di sini boleh kalau ngomong neraka tenang. Kita nggak bakal nyuruh Ustadz turun. Nggak mungkin. Jadi Ustadz mau bahas neraka boleh di sini, aman. Bang Angga Liberty nih. Ya, siap. Karena kita nggak sadar udah ngobrol udah hampir sejam nih. Siap, Bang. Ada nggak nasihat untuk orang-orang, terutama anak dan orang tua perihal tentang ya edukasi tadi seks dan biologis gitu? Iya. Mungkin buat orang tua ya. Wajib ya, bukan wajib atau seharusnya memang ketika anak dari kecil ya, dari golden age-nya, tolong bukan ditanamkan nanti kamu gede jadi polisi ya, jadi pilot ya, tapi tanamkan bahwa jadilah anak yang mengamalkan ajaran Islam itu dulu, karena itu bukan karena aneh soleh, bukan, tapi karena aneh belajar saat ngelihat kok dulu pas aneh kecil malah diajarin itu gitu. Dia yang ditanamkan dari kecil tuh bukan soal tauhid tadi yang Ustadz bilang, bukan soal kita ini nanti akan mati ada akhirat, bukan soal itu, tapi soal pencapaian dunianya yang lebih diharapkan orang tua. Jadi buat aneh cobalah orang tua, kita sama-sama belajar sebagai orang tua ya, bukan berarti aneh juga udah paling benar, bukan gitu. Ini kita sama-sama belajar bahwa sudah seharusnya yang kita tanamkan ke anak dari dini itu soal ketauhidannya itu. Kalau menurut saya sih itu. Keren banget. Bang Aiman, ada nggak nasihat nih buat kita semua, terutama untuk diri sendiri, apa Bang? Ya, nih Masya Allah nih dapat pelajaran banyak dari Ustadz, dari Bang Angga juga, dari Antum juga apalagi. Yang bener nih. Iya, karena Antum sahabat aneh ya. Oh iya. Jadi intinya adalah memang anak itu ya Ustadz ya, itu adalah kehidupan kedua kita Ustadz. Kalau mungkin dulu kita pernah salah jalan, nyasar gitu Ustadz. Ini kesempatan kita Ustadz untuk bisa balik lagi. Karena tadi Ustadz bilang, tugas kita kan apa? Jaga keluarga kita dari api neraka Ustadz. Itu yang terpenting sebenarnya. Masya Allah. Jadi Ini jangan dia tuh. cengeng kalau nyari nafkah susah ya. Kan Kan ada dikit orang susah banget, hidup susah. Ya, Cemen tuh. Ya, susah itu jaga keluargamu dari api Betul, neraka. Orang-orang cemen, ya kan? Biar lu nggak cemen lagi. Asik. Lu subscribe nih channel YouTube nih, Rumah Zayan Media Official. Buat kaum cemen, cengeng supaya nggak cengeng lagi. Karena banyak banget inside dan outside. Inside dari Ustadz, inside dari narasumber, dan outside yang bisa kita terima sama-sama gitu ya. Betul, Jay. Dan juga seperti biasa nasihat buat para Gen Z. Brother, sehat semua ya. Gue kasih tau sama lu kagak usah tuh follow tuh
orang-orang yang betato, ngajarin mabok, apalagi program-program stand up comedy yang ada minuman kerasnya gitu loh. Nah. Dan banyak hal-hal lainnya. Apalagi orang-orang yang ngajakin party, bangga. Ujung-ujungnya tau gak mereka apa sekarang hidupnya? Sengsara. Nyari validasi ke sono sini. Pergi ke podcast sono sini. Buat apaan? Klarifikasi, nyari pembelaan. Ujung-ujungnya giliran susah ya begitu. Waktu seneng lu pamer-pamer Ya gitu ya. Allah. Kita alhamdulillah sekarang udah di akhir segmen. Terima kasih kepada Bang Angga. Sama-sama Bang Ojek, Banyak sama-sama banget. Bang Iman, sama Enggak lahir Ustaz. di Amerika ya. Enggak. Buat Ustadz Makasih juga, banyak. syukuran jazakallah khair Ustadz. Itu dia, keren banget Bang Iman. Masya Allah. Masya Allah. Ya, Syukuran kita Ijai. udah di akhir segmen dan kita ucapkan terima kasih buat para pemirsa. Makasih semuanya. Ya, tetap di Inside Outside, never stop learning, never stop doing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.